Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba bedah bareng satu studi kasus nih. Studi kasus ini dari materi studi kasus dan kuis interaktif Dr. Ricky Sababalat. Menarik loh, kita punya satu kasus, pasien perempuan usia 32 tahun. Nah, keluhan utamanya ini cukup spesifik, matanya susah banget dibuka. Dan ini udah dialami selama setahun terakhir. Jadi misi kita sekarang adalah gimana caranya kita bisa coba pahami diagnosisnya cuma dari gejalanya aja. Siap ya? Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Jadi selain mata yang tadi yang susah melek itu, pasien ini juga merasa lemas. Kelemahan gitu di keempat anggota geraknya, jadi tangan dan kaki. Terus yang paling kelihatan ada ptosis. Ptosis. Iya, ptosis. Itu kan kondisi kelopak mata yang kelihatan jatuh ya, Betul. turun gitu di kedua matanya. Betul, kedua mata itu poin penting. Nah ini nih, ada petunjuk kunci yang menurut saya bikin kasus ini jadi menarik banget. Gejala-gejala tadi, mata sama lemasnya itu kerasa lebih parah kalau udah sore atau malam. Nah, iya. Tapi anehnya pas bangun tidur pagi-pagi, rasanya jauh lebih enak, lebih segar. Klasik sekali polanya. Pola naik turun kayak gini kan yang disebut fatigability itu ya. Tepat sekali. Itu istilahnya fatigability. Kelelahan otot yang khas. Bahkan ada tes sederhana juga disebut di sini. Pasien diminta natap lurus satu titik, sekitar 30 detik lah. Hasilnya, ptosisnya tadi, kelopak mata jatuhnya itu malah makin jelas, makin turun. Ya, itu tes provokasi namanya. Untuk memperjelas fatigability-nya. Oke, dan info tambahan, dia nggak ada riwayat trauma, diabetes, atau hipertensi. Terus refleks patologisnya juga negatif. Ini kan penting ya buat nyingkirin masalah lain di otak atau saraf pusat. Betul sekali. Jadi, fokusnya bukan di sistem saraf pusat. Kalau refleks patologisnya negatif. Pola gejalanya ini yang jadi sorotan utama. Kelemahan otot yang sifatnya fluktuatif, itu tadi, fatigability, memburuk kalau dipakai aktivitas, terus membaik setelah istirahat. Ini sangat khas, bukan cuma capek biasa gitu ya, tapi ada pola yang spesifik terkait penggunaan ototnya. Jadi fatigability ini semacam tanda tangan gitu ya dok? Maksud saya, untuk kondisi tertentu? Bisa dibilang begitu, iya. Kalau ada pola seperti ini, kita langsung mikir, ini jangan-jangan ada masalah di area neuromuscular junction. Oh, neuromuscular junction. Sambungan antara saraf dan otot itu ya? Iya, betul. Titik pertemuan antara ujung saraf sama serabut otot. Tempat sinyal perintah gerak itu disampaikan. Kalau ada gangguan di situ, ya komunikasinya jadi nggak lancar. Apalagi kalau ototnya dipakai terus-menerus. Masuk akal, masuk akal. Terus kalau keluhan mata sama hasil tes natap tadi, gimana kaitannya? Nah, itu dia. Keterlibatan otot-otot kecil, kayak otot di sekitar mata yang bikin ptosis tadi, itu juga sering jadi ciri khas gangguan di neuromuscular junction. Tes provokasi natap satu titik, itu kan tujuannya sengaja bikin capek otot kelopak matanya. Oke. Kalau ptosisnya jadi makin parah setelah dites, yaitu makin memperkuat dugaan fatigability yang spesifik di otot itu. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, ada kelemahan otot, polanya naik turun atau fatigability, memburuk sore hari, membaik setelah istirahat pagi. Fokusnya di mata, ada ptosis, dan juga di tangan dan kaki. Tes provokasi juga positif, memperjelas fatigability, riwayat lain dan refleks saraf pusat aman. Nah, dengan semua kepingan puzzle ini, sumber materi ini akhirnya sampai pada satu kesimpulan diagnosis ya? Tepat. Berdasarkan gambaran klinis yang ya bisa dibilang sangat klasik ini, diagnosis yang paling mungkin ditegakkan itu adalah miastenia gravis. Miastenia gravis? Iya. Dan penting juga untuk diingat, miastenia gravis ini kan penyakit autoimun. Autoimun ya? Betul. Jadi sistem imun tubuh pasien sendiri itu keliru. Dia malah menyerang komponen normal di sambungan saraf otot tadi. Akibatnya yaitu komunikasi saraf ototnya keganggu, timbul kelemahan otot yang polanya khas seperti tadi. Oke, jadi jelas ya alur diagnosisnya. Terus apa nih pelajaran penting yang bisa kita atau Anda para pendengar ambil dari kasus ini? Kayaknya kasus ini nunjukin banget ya betapa pentingnya memperhatiin detail, terutama pola gejalanya. Sangat penting. Bukan cuma apa gejalanya, tapi gimana polanya muncul. Kayak fatigability tadi, terus otot mana aja yang kena. Itu jadi kunci banget buat
ngarahin diagnosis ke miastenia gravis ya kan? Betul. Membedakan dari yang lain. Betul sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kasus ini benar-benar menekankan pentingnya observasi yang teliti, terutama soal dinamika waktu gejala. Kapan sih gejalanya memburuk? Kapan membaik? Ada nggak faktor yang bikin tambah parah atau malah bikin ringan? Itu pertanyaan kunci dalam diagnosis gangguan neuromuskular. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran juga nih buat Anda di rumah. Selain miastenia gravis, kira-kira kondisi lain apa ya yang bisa nunjukin gejala kelemahan otot yang naik turun kayak gini? Oh, menarik tuh pertanyaannya. Iya kan? Dan gimana biasanya dokter membedakan kondisi-kondisi itu dari miastenia gravis? Nah, itu sesuatu yang bisa digali lebih lanjut mungkin.